ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang kuliah subuh Masjid Nurul Qalbi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihidupkan kembali oleh Allah setelah kita lakukan sholat subuh berjamaah. Kita menikmati hidangan Allah yang lain, yaitu kuliah subuh, majelis ilmu yang dicintai oleh Allah, para rasul dan malaikat Allah. Saat ini malaikat Allah tengah menaungi kita dengan sayap-sayapnya untuk sebuah majelis ilmu yang dimuliakan ini. Salawat dan salam juga semoga selalu Allah curahkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini insyaallah kajian subuh kita akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Rojali LC dengan tema jangan bersedih di hari Idul Fitri di masa pandemi ini. Raihlah tazkiyah atau pensucian diri dengan Idul Fitri ini. Baik, untuk sama-sama mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustadz, Bapak Dr. Ahmad Rojali LC, kami persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustadz. Baik, syukran Ustadz Duni Lastawan ala kulil ihtimam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bimasajidillahi ta'ala wa karramana Allahu min baini masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuniriyahu li ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala abi ibn bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'ala baital maqdisi muntaliqan mi'rajihi ila Allah ta'ala wa nasalallahu bima fihi min ikhwanina fi Palestin wa Dhaffa wa Gaza wa insyaallah ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayahanda, bunda, para asatid wal asatidah, seluruh orang tua, para sepuh, para bini sepuh di Yayasan Masjid Nurul Qalbi Mentilang yang insya Allah dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar mohon maaf tidak disebutkan gelar, yang kecil mohon maaf tidak disebutkan nama. Namun guru daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i yang wafat di tahun 204 Hijriah, beliau menyatakan id bidzikri ahlus shalah tatanazalur rahmah. Ketika orang-orang soleh sudah berkumpul, baik itu tatap muka atau berkumpul di tempat yang lain, baik itu dengan berjamaah, jama'atuz zumiyah,
jamaah Zoom ini, Zoom Society, yang biasa kita kumpul di Jamaatul Facebookiyah, Facebook Society, atau Jamaatul Instagramiyah, Instagram Society, atau di Jamaatul Twitteriyah, Twitter Society. Pagi hari ini yang berkah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dudi bahwa kita diberikan begitu banyak nikmat, kita eksploitasi. Mudah-mudahan ini bentuk pengabdian kita dalam rangka menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, kami sekeluarga, bil khusus saya, mohon maaf lahir batin di 10 bahkan 11 Syawal hari ini. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu taqabbal ya karim, wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Nurul Qalbi Mentilang insyaallah mendapatkan karunia rahmat inayah dari ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika sudah berkumpul, kata Imam Abu Sufyan, bahwa mereka sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala fadlan bihururihim, apalagi sampai hadir dalam satu perkumpulan, sehingga Rasul menyatakan ketika mereka berkumpul, nazarat alaihimus sakinah, Allah turunkan rasa ketenangan, damai dalam hati, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah dekatkan kita. Saya syukur alhamdulillah terakhir belum melihat masjid yang sekarang berdiri gagah. Ya, waktu itu hanya baru cor-coran. Sekarang hari ini luar biasa. Mohon izin saya ambil dari Google ini, mohon maaf saya comot tanpa izin, sehingga meskipun belum melihat dengan mata kepala sendiri, tapi luar biasa, hati menjadi sangat gembira. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Nurul Qalbi Mentilang ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan masjid tahap kedua yang menjadi bagian dari saksi sejarah dan menjadi saksi hidup kita, sehingga nanti ketika Abu Barzah Al-Aslami mengabarkan kita, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, tidaklah bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pengadilannya, sebelum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah banyak, yaitu an malin fima iktasabtah wa ila aina anfaqta, harta kita dapat dari mana dan kita gunakan untuk apa. Maka di Masjid Nurul Qalbi inilah dia akan datang menurut Imam Fakhrul Razi menghadap kita dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah pernah kita bersedih bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita, Allah masukkan kita. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala, bukan baru semalam kita di broadcast untuk masuk ke Zoom ini, tapi sudah puluhan ribu tahun yang lalu Allah masukkan nama kita, sehingga Rasul sampaikan wa dzakarallahu fi ma indah. Nama-nama yang ada dalam Zoom ini, dzakarallahu fi ma indah, itu sudah Allah catat untuk kemudian dipertemukan pagi hari ini. Maka ini bukti Allah sayang dengan kita, bukti Allah cinta dengan kita, di tengah saudara kita gundah gulana gelisah dengan menghadapi aktivitas kehidupan pasca Ramadan dan Idul Fitri di masa pandemi jilid 2. Karena coronanya sudah ulang tahun, ya, ini adalah Idul Fitri jilid 2, ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan dan Idul Fitri ini tidak kita ketemukan Ramadan dan Idul Fitri jilid 3. Artinya mudah-mudahan insyaallah Allah angkat segala apapun yang tidak nyaman sesuai dengan doa-doa kunut nazilah. Kemarin hari Jumat saya juga termasuk yang mendapatkan amanah untuk membaca kunut nazilah. Saya perhatikan di beberapa media, baik itu online dan yang lainnya, rata-rata menyatakan Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Wa na'udzubika minasyarri kulluh, dan jauhkan kami dari segala yang tidak nyaman, tidak memberikan satu kehusuan untuk menghadap-Mu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya Engkaulah yang kemudian mengetahui segala apa yang tersirat maupun tersurat dari sesuatu yang Kau ciptakan. Mudah-mudahan segera Allah pertemukan kita
bukan hanya di Zoom Jamaat Zoomiyah ini, Zoomer Society, akan tetapi segera Allah pertemukan kita dengan tatap muka. Karena jujur saja saya juga kangen dengan Ustadz Dudi, dengan Ustadz Rizky dan seterusnya. Bahkan terakhir saya berpelukan dengan Ustadz Rizky itu di makam Tanah Kusir ketika menguburkan adik kandung daripada orang tua kita, Ustadz Dr. Andian Perlindungan. Itu terakhir saya berpelukan dengan Ustadz Rizky. Udah berapa tahun, udah lama juga kayaknya. Rasanya ingin sekali badan ini bersentuhan sehingga menjadi saksi bahwa fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Nikmat yang paling besar, paling nikmat adalah ketika kita bersaudara dan bertemu dalam keadaan iman dan Islam. Maka izinkan saya untuk menampilkan slide. Mudah-mudahan sudah jadi co-host. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kelihatan Ustaz? Alhamdulillah kalau kelihatan. Alhamdulillah, sebenarnya judul ini sudah direvisi dengan Ustadz Rizky karena posisinya baru dapat laptop jadi belum sempat diedit ya. Pada intinya adalah bagaimana kita tidak menjadikan diri kita menyesal, ragu-ragu, menjadikan diri kita khawatir, terlalu berani juga jangan, terlalu takut juga jangan. Karena semua Allah berikan ujian dengan apa yang Allah perlihatkan. Aashkur am akfur. Apakah kita bersyukur kepada Allah atau sebaliknya? Maka menatap Idul Fitri masa pandemi jilid 2, yang tadi kita sudah berharap tidak ada lagi jilid 3. Tidak ada lagi ulang tahun corona. Cukup corona ulang tahun sekali saja, tidak sampai 2 kali, sehingga aktivitas kita, kalau kita urutkan dalam sistem ajaran Islam, ad-din atau agama, maka dia kita bisa lihat menjadi 4 terminologi. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Baik itu akidah, baik itu syariah, baik itu akhlak dan muamalah duniawiyah, tidak ada satu klausul dalam syariat sedikit pun yang menjadikan diri kita putus asa, bersedih, ya, tidak nyaman dan seterusnya. Karena pada posisinya seluruh yang Allah gariskan tidak ada yang pernah kontradiktif dalam kehidupan kita. Termasuk Idul Fitri ya di masa pandemi ini tidak akan pernah kontradiktif dengan akidah, dengan syariah, dengan akhlak dan dengan muamalah duniawiyah. Maka ketika kita tidak bersedih, ulama menyarankan kita untuk kita bersikap. Nah, bagaimana bersikap itu? Maka saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bersikap untuk tidak bersedih itu adalah menyikapi. Apa itu? Mengambil sikap terhadap sesuatu. Jadi kita harus mengambil sikap. Kita menentukan sikap. Untuk apa? Untuk libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah sikap itu juga diiringi dengan doa nantinya. Ya, maka saya bagi menjadi 5 di sini. Ada prolog, ada kemudian bagaimana sikap muslim dalam bersikap, kemudian apakah ada doa zikir yang bisa kemudian kita contek dari baginda kita Rasul yang kita kenal dengan ittiba, bukan taklid tapi ittiba. Yang keempat adalah bagaimana Idul Fitri ini menyehatkan. Toh kalau Allah takdirkan kita untuk kemudian kurang sehat atau sakit, maka sesungguhnya ada cara yang Rasul ajarkan kepada kita. Yang terakhir adalah ada epilog penutup bagi kita. Maka sikap-sikap muslim ini cenderung bersifat umum. Ya, apalagi ketika sudah dihadapkan pada muamalah duniawiyah, sesuatu hal yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, yang beda agama, beda keyakinan, bahkan kemudian beda prinsip dan seterusnya. Dan kemudian bersikap abstrak, ya. Dan harusnya sikap itu konsepsional. Ya, ada konsepnya nanti Rasul ajarkan, kemudian akan menjadikan kualitas moral manusia, kemudian juga memberikan kita
sifat realistik, dan yang paling akhir adalah sikap ini cenderung bersifat labil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa hampir tiap Jumat kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkali-kali khotib kita mengingatkan kita untuk kita bertakwa. Jangan pernah kita tidak pernah Islam ketika kita kematian sudah datang kepada kita. Itu artinya bahwa labil ini seringkali harus kita sematkan dengan nanti pada posisi soleh berjamaah. Jadi soleh tidak sendirian, tapi kita menciptakan kesalehan sosial dalam rangka menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka sini saya ambil dari satu kitab, namanya kitab Hikmatut Tashri wa Falsafatuhu, judul aslinya. Kalau kita terjemahkan adalah hikmah bersyariat dan filosofi kita menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau makna filosofisnya. Namanya adalah Imam Al-Jurjawi, seorang ulama kenamaan Mesir. Yang paling penting dalam satu sikap itu adalah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan value. Mungkin Ustadz Dudi, mungkin Ustadz Rizky, mungkin Ustadz yang lain yang ada di Zoom ini seringkali melihat mobil bertuliskan La ilaha illallah di kaca mobilnya. Seringkali bertuliskan hadza min fadli rabbi. Tapi mohon maaf lahir batin, mobil-mobil ini menerobos lampu merah. Mobil-mobil ini kemudian tidak memberikan jalan kepada lansia. Mobil-mobil ini malah kemudian menekan klakson berkali-kali ketika ada anak kecil yang ingin menyeberang dan tidak memberikan satu ruang gerak untuk mereka. Padahal di situ ada value yang Allah berikan kepada kita. Jadi nanti pantas kalau kemudian beberapa pakar menyatakan, katakan saja misalnya Syekh Muhammad Abdu yang menyatakan ra'aitul Islam fi biladi fi Uruba, aku melihat Islam di dataran Eropa. Atau mungkin Syekh Yusuf Qaradawi yang menyatakan ra'aitul Islam fi biladi ghairil muslimin, aku melihat Islam nilai-nilainya bukan di negara-negara muslim. Bahkan beliau menyatakan ma ra'aituhu fi Misra, apa yang tidak pernah aku lihat di Mesir. Sikap-sikap ini setidaknya ada 11 sikap yang bisa menjadikan kita tidak bersedih dan menjadikan kita punya tazkiyah dengan diri kita, bisa mensucikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yakin bahwa seluruh ini adalah ujian, mau itu sakit, sehat dan seterusnya. Mungkin ketika tidak pulang kampung, ya biasa pulang kampung itu kita mohon maaf tangannya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah di perjalanan. Ketika kita tidak lagi mudik, ya tidak pulang kampung, kemudian stay home untuk kemudian beridul fitri di rumah, mungkin tangan kita akan berubah. Tadinya kita bertasbih lebih banyak megang kanebo mungkin, apalagi mobilnya baru, ya kan. Ini ujian juga. Jadi ujian tidak bersifat pada sesuatu yang berkurang di hadapan kita, tapi ujian juga bersifat yang bertambah di hadapan kita. Maka pantas ketika Allah nyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, bahwa harta dan seterusnya akan menjadi ujian buat kita, termasuk sakit misalnya. Mungkin saya pribadi atau asatid yang lain pernah tuh dorong motor, masukin motor ke dalam rumah. Biasanya tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika mundurin motor. Itu seringkali kaki kita itu kena standar motor. Atau seringkali kita nutup pintu. Ketika kita nutup pintu, mohon maaf lahir batin, seringkali tangan ini kegencet. Bahkan ketika kita pengen maku di dinding, itu kan yang megang martil kita, megang palunya, yang pegang pakunya kita, yang melihat pakai mata kita. Ukurannya kita sudah wanti-wanti, ya, tapi tetap saja tangan ini kemudian kena palu. Kalau yang megang palu itu orang lain, mungkin boleh jadi, tapi kalau ini kan kita yang pegang, maka sesungguhnya ujian-ujian itu bahkan sampai sesuatu yang menyakitkan kita. Disampaikan di sini saya tampilkan Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat hatta syaukah, sesuatu yang menyakiti diri kita,
itu sebetulnya illa ghafirallahu lahu, dalam rangka kafarah, dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Idul Fitri kita di masa pandemi ini, kalau kemudian kita jadikan momentum berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi kafarah, sesuatu yang menggugurkan, menghilangkan kesalahan, khilafan di antara kita. Maka seringkali kita bermaaf-maafan di momentum ini. Meskipun sebagian menyatakan, ya saya maafin, tapi urusan kemarin 7 turunan saya nggak bakal lupa, begitu. Dimaafkan, tapi urusan kemarin 7 turunan saya nggak bakal lupa. Ini satu hal yang harusnya tidak kita dengar dengan telinga kita. Nanti boleh dibaca saja. Ini literasi aslinya, bahwa seluruh itu ujian, seluruh itu adalah dalam rangka tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah ingin melihat kita apakah kita semakin bersyukur ataukah tidak. Bahkan saya tulis di sini, sawaun kana taba'an au hamman au ghamman, termasuk galau, gundah gulana, perasaan yang tidak menentu, itu juga dalam rangka Allah menguji kita dengan apa yang Allah perlihatkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya kita tetap ikhtiar. Dengan apa? Dengan berobat. Ya, satu ketika Rasul ditanya oleh waqalal Arabi, seorang Arab Badui, ya Rasulullah, wahai Rasul, ala natadawa. Ya, mungkin ayahanda bunda seringkali umrah dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah, itu bertemu dengan orang Arab Badui. Ya, biasanya tidak pakai alas kaki, kemudian bawa madu biasanya dengan habatus sauda. Nah, Rasul ditanya tuh dengan orang Arab Badui itu, ala natadawa, apakah kita tidak berobat wahai Rasul kalau sakit? Kata Rasul, na'am. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'aha shifa. Berobatlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu penyakit apapun kecuali Allah berikan penawarnya. Bahkan kalau kita pagi hari ini yang sudah selesai Syawalnya, atau yang tidak berpuasa Syawal misalnya, ketika ada gelas kemudian isinya kopi misalnya, atau teh atau yang lainnya, ketika kita sudah siapkan, kemudian tiba-tiba ada lalat yang masuk atau hinggap di atasnya, Rasul tidak serta-merta kemudian mengajarkan kita untuk membuangnya, tapi fal yughmishu. Rasul memberikan instruksi untuk menekannya. Kenapa demikian? Karena bahwa fa inna fi ihda junahaihi daun wa fi ukhra shifa. Karena satu sayap itu adalah bakteri dan satu sayap yang lain adalah itu obat untuk kesehatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentunya mengajarkan bagaimana kemudian kita untuk terus berikhtiar. Karena termasuk kita membaca Al-Quran misalnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Ya, dengan membaca Quran kita akan dapat syifa, karena Quran itu maquri'ah, sesuatu yang dibaca. Saya sudah baca Quran tapi mohon maaf biasa-biasa saja, tidak ada yang berkurang dari penyakit misalnya, ya mungkin baca Quran kita harus ditambah dosisnya. Katakanlah Buya Hamka yang tidak pernah bergeser dari tempat ruang tamunya setelah sholat subuhnya sebelum membaca 6 juz dari Al-Quran. Kita juga belum lupa misalnya dengan Imam Syafi'i yang izin daripada ibunya untuk berangkat dari Mesir ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu gurunya Anas Ibnu Malik untuk belajar kitab Muwatta. Itu perjalanan dari Mesir menuju Madinah, satu harinya bisa menghatamkan Quran 6 kali. Kemarin alhamdulillah setelah Ramadan tahun lalu kita tidak bisa beraktivitas, syukur alhamdulillah Ramadan kemarin kita diberikan satu kesempatan oleh DMI, oleh pemerintah kita, ya, untuk kemudian boleh melaksanakan aktivitas yang sebagian melakukan. Seringkali kita bertemu dengan one day one dus, ya kan, one day one hadis. Alhamdulillah ketika kajian zuhur kita hadir di Kementerian
pendayagunaan perempuan dan perlindungan anak, itu alhamdulillah bukan hanya one day one juice, tapi saat kita melakukan kajian zuhur kita one day one hatam, 1 kali pertemuan dengan 1 kali hatam, di mana seluruh karyawan membaca Al-Quran untuk menghatamkan Quran. Ini satu fenomena yang luar biasa, bahwa sebetulnya tinggal dosis ketakwaan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Hidup itu ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah berikan satu kemanfaatan yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Nanti boleh dibaca, juga saya berikan di surat Ali Imran di ayat 159, agar kita tidak kemudian putus asa dengan apapun. Ya, agar apa? Agar kita betul-betul faida azamta fatawakkal 'alallah. Agar kita kemudian betul-betul bertawakal itu setelah kita melakukan proses daripada ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar. Ya, apapun yang kita lakukan memang Allah jadikan bahwa sabar itu adalah sesuatu yang paling Allah berikan, yuwaffas sabiruna ujurahum. Sesuatu yang mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersabar. Bahkan orang bijak menyatakan sabar itu meskipun terlambat akan sangat manis rasanya. Ya, Rasul luar biasa kesabarannya. Yang keempat, tidak mengecam. Ya, seringkali mohon maaf saya di kultur Betawi, di Joglo, Meruya dan sekitarnya, kalau ada yang sakit itu biasanya dilimpahkan kepada mereka yang melakukan maksiat. Contoh, kakaknya baik, kakaknya soleh, ya kan, adiknya tidak baik, adiknya tukang maksiat misalnya. Itu ketika kakaknya sakit, bahwa beberapa orang menyatakan ini gara-gara adiknya, ya, bala adiknya. Padahal kalau kita lihat konsensus ataupun konsen dari bala, ya setiap orang akan mendapatkan bala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khair, ya kan, akan diuji, ya kan, bahkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan uji dengan apa yang paling baik dari amal ibadah kita. Itu artinya seringkali dikecam dengan satu perbuatan yang sebetulnya tidak ada hubungan, ya, atau sebaliknya kakaknya yang tidak baik, adiknya baik, itu dianggap kemudian ini adalah bala, ya, karena efek maksiat daripada keluarganya. Bahkan kadang-kadang dikaitkan dengan orang sekitarnya. Ya, ini gara-gara dia nih, dia yang berbuat, kita yang kena balanya. Nah, ini tidak ada pengecaman sebetulnya, karena Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak menjadikan kita galau sesuatu yang tidak nyaman, karena Allah sebetulnya sudah menurunkan apa yang menjadi penyakit yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, tidak pasrah sebelum ikhtiar. Rasul dengan malaikat Jibril itu menyatakan, ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Aku dan malaikat Jibril tidak pernah lepas. CS benar. Di mana ada malaikat Jibril, di situ ada Rasul. Di mana ada Rasul, di situ ada malaikat Jibril. Itu artinya bahwa tawakal ini, ya, pasrah ini dalam ikhtiar itu harus dengan sebab. Ya, harus ada proses sebabnya. Kenapa Rasul ketika sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, ketika kemudian Jibril memaparkan apa yang akan terjadi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan Masjidil Aqsa, ternyata Rasul sedang apa? Sedang mengikat buruknya. Nah, apa yang Rasul sampaikan? At-tawakkul bi ghairil asbab la yuqbal indallah. Ikhtiar yang pada puncaknya itu menjadikan tawakal kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar, tanpa ada usaha, tanpa ada satu proses yang menuju kepada kepasrahan, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi daripada muamalah duniawiyah? Tadi saya sudah sampaikan di atas ada 4. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada muamalah duniawiyah. Baik itu isolasi, PSBB, PMKM dan seterusnya. Sekarang ada penyekatan dan seterusnya. Itu artinya bahwa
ini menjadi satu proses. Kita diingatkan bahwa proses-proses itu ternyata mengambil dari apa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Protap dengan prokes, ya, dengan pakai masker, kemudian hand sanitizer dan seterusnya. Ini juga sudah diajarkan Rasulullah SAW dengan fir minal mazum firaruka minal asad. Kita harus memproteksi diri kita. Untuk apa? Tidak kemudian kita mendekati sesuatu yang tidak baik. Bahkan Rasul mengajarkan kita ketika kita pindah satu tempat, bangun tidur dan seterusnya, kita dilarang tangan ini untuk memegang apapun. Tidak boleh kita memegang apapun termasuk makanan dan seterusnya. Kenapa? Wala tadri nafsun aina batat yadahu. Karena tangan ini tidak pernah tahu, ya, dia megang apa saat kita tidak sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang banyak sekali saudara kita yang sudah divaksin. Jangan takabur, jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 teman yang kemudian sudah divaksin, kemudian terinfeksi, kemudian terpapar, 6 keluarganya juga terkena juga, padahal sudah divaksin. Ini artinya bahwa vaksin itu adalah wasilah, ya. Bagaimana ini menjadi perantara kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan prokes dan terusnya sudah diajarkan oleh baginda kita Rasul 14 abad yang lalu. Itu artinya sebetulnya tidak ada unsur takabur dan sombong. Tetap kita jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Karena apa? Disitulah Allah menguji kita, disitulah Allah menguatkan kita. Untuk apa? Memanfaatkan, mengeksploitasi hidup kita. Ketika ada manfaat, berarti kita masih diberikan umur panjang. Ketika manfaat selesai, itu artinya kontrak hidup kita sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya kontrak lagi di mertilang. Itu artinya kita bersegera untuk berangkat ke tempat yang sudah Allah siapkan. Yang ke-8 adalah, yang paling penting adalah kita membenarkan keyakinan kita, membenarkan keislaman kita, membenarkan akidah kita, dan membenarkan perbuatan kita. Berapa banyak orang kemudian beraktivitas tidak dengan yang benar, berkeyakinan tidak dengan yang benar, berakidah dengan tidak yang benar, ya. Apalagi di beberapa perjalanan kita sudah lihat ada beberapa orang yang kemudian berkeyakinan dengan yang lain. Saat di rest area misalnya menyelipkan sesuatu di kendaraannya, ketika kita tanya, kalau sudah diselipkin Pak, itu aman, perasaan tenang. Tapi dia sholat dengan kita, dia bersujud dengan kita, itu artinya maaf, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya beribadah kepada Allah, menyembah Allah, meminta tolongnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jangan tukar somadiyatullah, eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Yang ke-9, ayo jangan bersedih, ini ujian. Apa yang kita derita itu artinya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, la rohata fil hayat, tidak ada namanya istirahat dalam kehidupan. Ya, istirahat kita adalah intiqalul amal ilal amal. Pindah dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain, itulah kita kemudian istirahat. Maka istirahat nantinya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 11 adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua adalah miliknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita punya, apa yang kita pegang sekarang, ketika kita sudah mengangkat sholat subuh ini, tentunya takbir kita 2 tangan kita. Tidak pernah kita takbir 1 doang. Allahu Akbar. Tentunya 2, Allahu Akbar. Disitulah Rasul sampaikan, innama ataqabbalu shalah liman tawadhu'a li azamati. Aku terima salatnya mereka yang kemudian meletakkan tawadhu'a li azamatihi, apa yang mereka punya di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir kita Allahu Akbar itu bukan Allah Maha Besar, tapi takbir kita ketika Allahu Akbar, bahwa artinya bukan Allah Maha Besar, tapi ma siwallah asgor wa asgor wa asgor. Apa selain daripada Allah adalah sangat kecil, kecil dan sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa-doa yang kemudian bisa kita manfaatkan dalam Idul Fitri kita agar tidak bersedih.
Ya, karena berdoa ini adalah sebagaimana kita ketemukan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah memohonkan terhadap keberkahan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan berzikir? Ya, zikir lebih kepada melakukan aktivitas yang mengikatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya, "Mani dzakir?" Siapa itu yang mengingat Allah? Ya kan? Az-zakir huwallah. Ya. Sebetulnya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sampaikan, ada orang yang kemudian mendemo Rasul, "Ya Rasul, orang kaya gampang ibadahnya, dia sedekah dengan kelebihan hartanya, maka dia akan masuk surga fi sabilillah. Kami yang kekurangan harta bagaimana? Bagaimana kita bersedekah? Toh kita nggak punya harta." Apa kata Rasul? Likulli sulalatin sadaqah. Setiap sendi-sendi daripada tubuh kita ini adalah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli tasbihin sadaqah. Dengan subhanallah, tasbih itu sedekah. Wa kulli tahlilin sadaqah. Ketika kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah sedekah. Wa likulli tahmidin sadaqah. Setiap kita tahmid itu sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. Walikulli takbirin sedekah, setiap kita bertakbir itulah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah Nabi mengajarkan? Kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Rifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dan diulang kembali oleh sahabat yang sangat bijak dan akhirnya menjadi mertua beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan beliau di antara mimbar Rasul dan rumahnya, bahwa Rasul kemudian is'alul afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Bahwa mintalah, kata Rasul, itu kesembuhan itu, ya, kesehatan itu dengan syarat pengampunan. Jadi minta ampun dulu, mengakui salah dulu, meminta maaf dulu kepada Allah, baru minta kesehatan. Maka Imam Syafi'i menyatakan bahwa ketika seseorang bersalah, kemudian dia beristighfar astagfirullah, kemudian melakukan kesalahan lagi, dia istighfar astagfirullah, mohon maaf lahir batin, ternyata kata Imam Syafi'i, fa innahu kal mustahzi. Orang ini seperti mengejek-ejek Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dia beristighfar meminta ampun kepada Allah tanpa ada rasa menyesal. Jadi sebetulnya istighfar itu syarat kedua daripada taubatan nasuha. Yang pertama adalah nadam. Dia mengakui dulu, menyesal dulu, baru setelah itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beristighfar tidak menyesal, maka dia kal mustahzi. Dia seperti orang-orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kali kita mendengar doa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Sering kali kita mendengar doa ini dan mengaminkan, ya Allah, kami minta kepadamu pengampunan, kesehatan, ya, dan keselamatan yang terus-menerus baik dunia dan akhirat. Bahkan doa ini menjadi doa tawaf. Di tawaf terakhir kita sering kali mendengar Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ustaz Rizki juga sering kali membaca ini ketika melakukan tawaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga 3 model cara doa dan zikir yang bisa dikabulkan dalam rangka Idul Fitri, ya. Ada yang bentuknya fisik, ya kan? Ada yang bentuknya non fisik, saya sudah gambarkan di sini. Ada juga yang kemudian bentuknya sudah parah, tapi bisa Allah berikan keselamatan, kesehatan dengan cara apa yang Allah gambarkan dengan proses daripada penyembuhan Nabi Ayyub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayyub alaihissalam selain beliau diuji dengan kesehatannya, beliau juga diuji dengan hartanya, ya, harta ternak yang begitu banyak diambil Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak keturunannya wafat di hadapannya, dan kesehatan yang berkurang. Bahkan ketika istrinya menyatakan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi Ayyub alaihissalam baru berdoa ketika penyakitnya itu mulai kemudian mengganggu beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ketika kita beraktivitas di Idul Fitri ini, sesungguhnya segala sesuatu yang kita terima tidak nyaman,
dalam konteks muamalah duniawiyah, dalam konteks akhlak, dalam konteks syariah, ya, itu artinya sebetulnya ayo tidak ada yang kontradiktif. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya asam urat misalnya. Asam urat di tangan misalnya, atau di kaki misalnya. Ketika kita bermuamalah duniawiyah, bersosial tidak masalah. Tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kaki kita sudah tidak bisa ditekuk misalnya tahiyat akhir, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini mengganggu kita beribadah kepadamu ya Allah. Tangan yang bengkak tidak bisa kita takbir seperti ini, juga kita bisa bilang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ayub alaihissalam yang bawa penyakit itu mulai mengganggu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya. Saya gambarkan di sini, nanti insya Allah saya berikan kepada jamaah. Ini juga saya gambarkan bagaimana kemudian Nabi Ayub alaihissalam juga dipaparkan oleh beberapa ulama, termasuk Syekh Wahba Az-Zuhaili yang kita kenal. Beliau punya dua karya yang fenomenal. Yang pertama adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalilnya. Yang kedua ada Tafsir Munir, Tafsir Munir yang juga ditulis oleh beliau, dan beliau juga adalah alumnus terbaik di Al-Azhar University, Fakultas Syariah dan Hukum Al-Azhar Kairo. Nanti bisa dilihat penjelasannya. Ini juga tadi sudah sampaikan tentang Nabi Ayub alaihissalam, juga bagaimana Nabi Ayub kemudian berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah sembuhkan dalam rangka menjawab doa-doa yang diberikan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang terakhir adalah 3 rumus. 3 rumus doa dan zikir terkabul dalam rangka Idul Fitri ini agar kita tidak bersedih. Yang pertama, ayo di Idul Fitri masa pandemi ini tidak bersedih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, segera dekati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segera kita membuat mihrab di rumah. Ya, mihrab di rumah walau hanya hamparan sajadah. Segera kita memohon sesuai kebutuhan kita. Jangan semuanya diminta, ya. Ya Alim, ya Sattar, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qadir, ya Muhtar, ya Mutakabbir, ya, dan seterusnya. Mintalah sesuai kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah, kita diingatkan dengan Maryam, diingatkan oleh Nabi Zakaria, diingatkan oleh Nabi Ayub, diingatkan oleh Nabi Ibrahim yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat mihrab di rumah kita walau hamparan sejadah, bahwa mihrab adalah tempat diistimewakan oleh Al-Qur'anul Karim. Mihrab juga adalah tempat untuk ibadah saja. Jangan angkat telepon di mihrab, jangan balas WA di mihrab, ya, keluar dari mihrab meskipun mihrabnya hanya hamparan sejadah. Yang ketiga, dia mempercepat terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi mihrab tentunya selain mempercepat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mihrab juga ini adalah mempercepat datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika kita bersilaturahim kepada orang tua, para guru dan masyayikh, seringkali beliau sedang berada di mihrabnya, satu tempat yang beliau lakukan untuk beribadah. Seringkali disebut oleh orang tasawuf dengan riyadhah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanya hamparan sejadah. Apalagi biasanya rumah-rumah sekarang dibuatkan musolah di dalam rumahnya. Luar biasa sebetulnya. Selain dia menjadi musolah, juga menjadi mihrab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon sesuai kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini ditelepon oleh Adira misalnya, ditelepon oleh FIF misalnya, ditelepon oleh Home Credit misalnya, maka permintaan kita, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, ya. Kalau kita misalnya pagi hari ini menuntut ilmu di Zoom ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya Alim, ya Alim, kita minta ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Faqih, sesuai doa Rasul yang kemudian Allah mafaqihna fid din wa 'allimna ta'wil, berikan kami pemahaman terhadap agama dan pemahaman tentang takwil yang Allah berikan. Ya Fattah, ya, dibebaskan saudara kita yang berada di Palestina,
di mana muntaliqa mi'raji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan satu titik tolak mi'rajnya baginda kita Rasul, maka kita bisa berdoa dengan ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Allah, bebaskan saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, Rafah dan seterusnya. Bahkan mohon maaf lahir batin, kebrutalan daripada Zionis kemarin menghancurkan rumah sakit Indonesia di Gaza, yang itu adalah tabungan rakyat Indonesia untuk saudara kita di Palestina. Maka kita bisa mengangkat dengan ya Fattah, ya kan, minta digugurkan baik itu dosa, kesalahan dan seterusnya, sesuatu yang tidak kita lakukan. Ya Jabbar, ya Malik, diomongin sama orang. Ya, kita tidak melakukan apa-apa di kantor, tapi mohon maaf menjadi cibiran orang. Karena orang yang mungkin pengetahuannya secuil, tapi kemudian mau ngabarkan dengan begitu luas. Maka ya Jabbar, ya Malik, ya minta sabar, ya Sabur. Bahkan kita belum punya cucu, sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak, bisa ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi. Itulah yang kemudian berdoa-doa para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kami keturunan yang saleh di hadapan-Mu ya Allah. Idul Fitri menyehatkan, ya. Bagaimana kalau kita sakit? Ini luar biasa. Bagaimana kalau kita yang sakit? Ada satu hadis yang disampaikan oleh Amr ibn As. Ya, Amr ibn As ini bisa kita lihat jejaknya di Mesir. Ada masjid yang bernama Amr ibn As. Surah Alhamdulillah tahun 2021 kemarin, ya, awal Januari, ya, kita alhamdulillah masih berkesempatan hadir di Masjid Amr bin As karena ada undangan di sana. Dan itu Amr bin As menjadi pengingat kita bahwa beliau menyatakan innal abda, ya, dikuatkan oleh anaknya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ada 3 yang fenomenalnya banyak sekali meriwayatkan hadis Rasul. Yang pertama Abdullah bin Umar ibn Khattab, yang kedua adalah Abdullah bin Amr ibn As, yang ketiga adalah Abdullah ibn Abbas. Ini Abdullah bin Amr ibn As, beliau menyatakan, qala innal abda idza kana ala tariqatin hasanah minal ibadah thumma marida wa qila lil mulkal malikal bihi uktub bihi misla fa'ilihi hatta atlaqahu wa adfa'ahu. Bahwa sesungguhnya hamba, innal abda, seorang hamba, idza kana ala tariqatin hasanah, dia itu berjalan pada jalan yang baik saja, hidup yang tidak neko-neko, terus pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, minal ibadah, tetap terus beribadah kepada Allah. Summa marido, kemudian beliau sakit, waqila lil malakil mukal, maka dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk apa? Uktub bihi misla amalihi, tulislah amal ibadah seperti dulu dia sehat. Artinya ketika kita sering beribadah, ketika kita sering berjamaah di Masjid Nurul Qalbi, ketika kita sering melakukan aktivitas syiar di Masjid Nurul Qalbi, saat kita ingin melaksanakan kita sakit, tiba-tiba kita mohon maaf asam urat, darah tinggi, kepala pening dan seterusnya, meskipun kita tidak hadir berjamaah, meskipun kita tidak hadir dalam rangka mensyiarkan agama kita di Masjid Nurul Fikri, sesungguhnya Masjid Nurul Qalbi itu menjadi peluang buat kita. Untuk apa? Wakilal mukal alaih, Allah kirimkan malaikat untuk apa? Uktub mislafa ilihi, untuk kemudian mencatat apa yang kemudian pernah dilakukan olehnya ketika dia sehat. Artinya tidak usah khawatir ketika kita sakit, sewaktu-waktu kita tidak berdaya, tidak ada kekuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis amal kita yang sudah kita kerjakan saat kita sehat. Ini prolog dari apa yang pernah kita sampaikan di atas, ya kan? Bahkan ada apa yang pernah zikir-zikir yang pernah disampaikan, termasuk diajarkan oleh Nabi Ayub, in anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin, atau yang sering kali dibaca oleh para ulama di atas, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Maka berbahagialah kita yang sakit, karena sakit itu bukan musibah, sakit itu bukan bala. Berbahagialah kita yang Idul Fitri dalam rangka sesuatu yang kita lakukan terbatas di pandemi ini,
Kenapa? Ketika kita beridul fitri di masa yang terbatas, beribadah dengan terbatas, berakidah, bersyariah, bermuamalah yang terbatas, Rasul sampaikan al-ibadatu fil haraj, ibadah dalam keterbatasan, kahijratin ilayya, maka pahalanya luar biasa seperti Nabi hijrah. Maka kita ketika Idul Fitri tidak bersedih, Idul Fitri tetap dengan melakukan aktivitas beribadah, maka sesungguhnya al-ibadatu fil haraj, ibadah seperti itu dengan segala keterbatasan adalah ibadah yang sangat Allah ganjar, kahijratin ilayya, seperti hijrahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesehatan tentunya tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan bukan hanya kesalehan pribadi, tapi kesalehan sosial. Terakhir saya tutup dengan gambar ini. Ada makan gratis di warung duafa. Semakin kita sering mampir ke sini, tentunya semakin berkah hidup kita, semakin bahagia hati kita. Kita bisa berbagi karena sesungguhnya Allah wafatkan kita dengan dua hal. Pertama, manfaat selesai. Yang kedua adalah rezeki kita sudah sempurna. Rezeki sudah sempurna, manfaat sudah tidak ada, siap-siap kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf, ini zaman dulu ya, kata belum pandemi. Terima kasih. Ini dapat saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa labur ali majar halisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini melukai hati, hendak mana obat dicari. Sesuai waktu yang diberikan kepada saya, mohon maaf, korupsi 2 menit. Harusnya berhenti di 6.20. Ini 6.22, korupsi 2 menit. Akhirnya saya ucapkan usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan acara tanya jawab, ada pengumuman dari DKM dulu kalau Ustaz tentang sedekah. Jadi ini adalah nomor rekening sedekah sebagaimana Ustaz tadi sampaikan bahwasanya umur itu akan sampai apabila manfaat selesai dan rezeki selesai, Ustaz ya. Betul. Kita ini mau memberitahu ini untuk menyampaikan bahwa semoga manfaat kita belum selesai dengan cara menyalurkan sedekah ke rekening ini. Amin. Insyaallah dengan menyalurkan sedekah di rekening ini umur kita akan diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau manfaat kita belum selesai gitu Ustaz ya. Amin. Dan diberikan ini insyaallah rezeki Bapak Ibu sekalian juga akan menjadi berlimpah, menjadi barokah. Manfaatnya akan senantiasa dipergunakan oleh Masjidul Qalbi untuk kepentingan dakwah nih, lali kalimat untuk kepentingan syiar Islam, untuk kepentingan para jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salurkan sedekah Bapak Ibu sekalian ke nomor rekening Bank CBC NISP nomor 2398 10000-3800. Baik, kita buka saja acara tanya jawab kita kali ini. Pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan untuk menghidupkan mic-nya dan langsung bertanya kepada Ustaz. Dipersilakan. Belum ada pertanyaan nampaknya. Saya mulai dengan pertanyaan saya dari saya aja Ustaz ya. Ya, betul Ustaz, betul. Ustaz, ini kan Covid ini sudah ulang tahun ya Ustaz ya. Ya. Ini sudah 2 kali Idul Fitri nih kita melaksanakan salat Idul Fitrinya dalam keadaan Covid. Nah, kan kita tahu Allah itu berfirman dalam salah satu ayatnya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan doanya. Kemudian kita tahu bahwasanya selama masa Covid ini kita semua umat Islam, para ustadz, asatidz, ulama dan semuanya sudah menengadahkan tangan ini ya untuk meminta agar pandemi Covid ini segera diangkat gitu ya. Karena kita merasakan sendiri bahwasanya kenikmatan beribadah itu menjadi berkurang gitu loh dengan adanya Covid ini. Silaturahmi susah, melaksanakan ibadah sholat jamaah di masjid juga menjadi terhambat, orang berangkat haji juga menjadi terkendala, dan segala macam hal-hal yang syariahkan di dalam Islam itu semua menjadi terkendala Ustaz. Pertanyaan saya adalah mengapa kok doa kita menjadi tidak segera dikabulkan oleh Allah Ustaz, padahal kan doa kita ini doa untuk supaya agar ibadah kita, muamalah kita menjadi lebih mudah gitu Ustaznya. Apa kira-kira pesan di balik semua ini, sebagaimana misalkan seorang yang ingin menyempurnakan menyempurnakan keislamannya dengan berhaji.
Sekarang haji tidak ada. Jadi apakah ketika dia wafat sebelum melaksanakan itu imannya menjadi tidak sempurna, Ustaz? Dengan keadaan seperti ini gitu, Ustaz. Kenapa ini semua, Ustaz? Terima kasih, silakan Ustaz. Baik, Ustaz Dudi, jazakallahu khairan katsiran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama bahwa Allah terus uji kita. Doa sudah ditengadahkan, lantunan doa sudah kita sampaikan ke semuanya sebetulnya dalam rangka Allah tentunya melihat sebatas mana kita mengorbankan diri kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh, dengan nomor rekening yang tadi sudah ditampilkan di wajah kita. Tentunya maaf, mata ini melihat, telinga ini mendengar apa yang disampaikan oleh DKM kita. Di hati ini mulai, ada nggak ya duitnya nih? Ada nggak yang duitnya? Itu saya, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruh yang kita pernah dengar, kita lihat, tersirat dalam hati kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu sebetulnya bahwa apa yang kita berikan tidak harus banyak, akan tetapi yang sedikit itu pun menurut apa yang disampaikan oleh Imam Fakhruzarazi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, yang kita persembahkan, kita berikan kepada Masjid Nurul Qalbi misalnya, yang sudah warawiri kita dengar, kita lihat, tapi kita masih menjadi penonton, masih menjadi komentator, kita belum menjadi aktor ulung dalam menjalankan skenario Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita kehilangan kendaraan. Kita kehilangan satu momentum besar, di mana likulli mri'in yazillu tahta shadaqatihi. Sesungguhnya bahwa Allah akan berikan naungan kepada mereka yang menghadapnya dengan apa? Dengan sedekah-sedekahnya. Jadi kalau kita sedekah 2.000, kita sedang membuat atap kita dengan koran. Sedekah 5.000 dengan kardus. 50.000 ya kan dengan asbes, 5 juta mungkin dengan coran dan seterusnya. Itu artinya bahwa sebatas mana kita tidak menjadi komentator, tidak menjadi penonton, tapi bagaimana kita aktor-aktor ulung. Palestina menjadi momentum besar kita kemarin. Ketika mohon maaf kita diam 1000 bahasa, biasa-biasa saja ketika ada orang EGP. Emang gue pikirin Palestina bukan urusan kita. Itu artinya mohon maaf lahir batin, ketika kita diam dengan ini, bahwa sebetulnya ada masalah dengan akidah kita, ada masalah dengan syariah kita, ada masalah dengan akhlak kita, ada masalah dengan muamalah duniawiyah kita. Itulah kemudian bahwa saya melihat bersyukur kita masih diberikan satu momentum. Semua orang menegada, Ustadz kemudian berdoa, kita mengaminkan, tapi belum juga hilang dari kehidupan kita. Kita sedang diberikan satu kesempatan menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sedang mempersiapkan kita lebih baik di hadapannya. Sebelum akhirnya kita berpulang, sebelum akhirnya kita dihisab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita lebih bersih. Bagaimana Rasul mengajarkan kita memanggil Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, mata tutiru, hai Abu Bakar, kapan kau witir? Rasul memanggil Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, sahabat yang sangat sahabiyul jalil, dekat dengan Rasul, yang riwayatnya menyatakan Ausani Khalili, aku dipesan oleh orang yang paling sayang dengan aku, juga bertanya, ya Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, mata tutiru, kapan kau witir? Beliau menjawab, dua orang ini menyatakan ba'dal atama, setelah selesai ini semua Rasul. Itu artinya ada dua sahabat Rasul yang dekat, witirnya itu tidak jauh dari Isya. Setelah Isya bersegera untuk witir. Itu artinya apa? Bersih. Ketika witir sebelum tidur, itu bersih dirinya, sudah bersih jasadnya dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhirnya ketika kita tertidur, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dudi, ba'dama amatana wa ilaihin nusur, kita dihidupkan kembali setelah dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Covid ini kita berusaha lebih bersih
Bukan hanya jasad kita, tapi fisik kita dan hati kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah itu pada puncaknya nanti kita berharap, tadi kita sudah sampaikan, tidak ada lagi Idul Fitri jilid 3 di masa pandemi ini. Tidak ada lagi ulang tahun corona. Akan tetapi ada Idul Fitri yang lebih dekat dengan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, saudara kita yang belum ada kepastian untuk berhaji, sampai detik ini baru hanya ada himbauan 2. Yang pertama adalah mengumpulkan paspor hijaunya meskipun belum ada kepastian berangkat. Yang kedua adalah memberikan niknya. Boleh jadi itu untuk vaksinasi, untuk syarat untuk berangkat. Tapi termasuk saya yang sudah daftar dari tahun 2013 sampai akhir hari ini, itu sangat berharap agar segera diberangkatkan, karena semakin ditunda semakin lama juga. Maka wallahu alam apakah nantinya kami yang sudah mendaftar berangkat atau tidak. Artinya ketika kita sudah memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i menggarisbawahi mereka-mereka yang punya dana, punya kemampuan, istitoah tapi tidak bersegera dan wafat, itu yang masalah. Artinya punya kesehatan, punya dana, punya kemampuan tapi tidak mendaftarkan haji, itu yang masalah. Kenapa? Dikhawatirkan dia tidak berangkat dalam rangka kemampuannya. Adapun yang sudah mendaftarkannya, hanya saja keberangkatannya belum jelas, apakah berangkat atau tidak. Mudah-mudahan sudah Allah catat ketika wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu harapan tadi, mudah-mudahan apa yang didoakan Sadudi tadi, bahwa masih ada manfaat kita untuk panjang umur, masih ada kesempatan kita untuk bersedekah, berbagi dengan saudara kita meskipun masa pandemi ini, untuk mudah-mudahan rezeki kita belum selesai dan belum sempurna, sehingga Allah masih berikan kita kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat insyaallah hajinya menjadi mabrur, itu disepakati oleh ulama karena dia sudah memberikan satu kemampuannya, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawinya. Mereka yang sudah memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk berangkat haji, menyempurnakan ibadahnya dan keislamannya, maka sesungguhnya sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Tidak sempurna. Amin. Baik Ustaz, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya untuk menghidupkan mic-nya. Kita batasi 1-2 pertanyaan saja. Baik, nampaknya sudah cukup jelas nih Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Mohon kiranya kita tutup dengan doa ya Ustaz ya. Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Baik ayahanda bunda jamaah Jamaatul Zumiyah Masjid Nurul Qalbi yang dirahmati disayangi Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita tadi malam, maka mari kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita ikhlaskan hati kita agar apa yang Allah berikan kepada kita, satu nikmat yang luar biasa, berkumpul dengan saudara kita di Masjid Nurul Qalbi ini, Allah nanti pertemukan hati kita, di mana saat kita tidak lagi Allah persilahkan berada di surganya. Boleh jadi saudara-saudara kita yang ada di Zoom ini, Ustaz Dundi, Ustaz Rizky, Ustaz Muslim, Ustaz Geno, Ustaz Wiko, dan semuanya boleh jadi Allah sudah siapkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala, namun tidak melihat saya misalnya. Kita saling mengingatkan bahwa kita pernah bertemu di Zoom ini, pernah ngaji bareng. Mudah-mudahan sama-sama kita satu sama lain memberikan syafaat kepada saudara kita, sehingga kita bukan hanya Allah pertemukan di Zoom ini, segera Allah pertemukan kita di masjid dengan wajah yang baru, di rumah Allah dengan wajah yang baru, dengan segala keimanan yang lebih meningkat, dan mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita di padang mahsyarnya Allah, dan mudah-mudahan kita bagian yang berhak
untuk bertemu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al ya Allah jam'ana hada jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kuliah subuh kami ini ya Allah, kajian kami pada Ahad akhir pekan ini ya Allah, bersama saudara-saudara kami di Masjid Nurul Qalbi ini ya Allah, kajian yang memberikan kita manfaat ya Allah. Kau gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, kekhilafan baik sengaja maupun tidak ya Allah. Kau berikan kesempatan kami untuk bertobat di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan Kau jadikan kajian kami pagi hari ini Allah bersama saudara kami di Masjid Nurul Qalbi ini sesuatu yang sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal ibadah kami termasuk umur kami dengan husnul khatimah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kesempatan kami untuk bermanfaat. Ya Allah ya Rabbana, kesempatan kami untuk liakuna minas salihin, agar kami bisa menjadi orang yang soleh. Wa atasaddaqu, kami bisa bermanfaat dengan sedekah-sedekah yang Kau sudah persiapkan di hadapan kami Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar wansurna li ikhwanana fi Palestin wansurna ikhwanana fi Gaza wansurna ikhwana fi Rafah wansurna ikhwanana ya Allah fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz. Jemaah sekalian, terima kasih juga atas kehadirannya dalam mengikuti tausiah di subuh hari ini. Namun sebelum kita tutup acara ini, saya ingatkan untuk kalau bisa melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, kita sempurnakan amalan pagi hari kita ini setara dengan pahala haji dan umrah, tamma sempurna. Jadi walaupun kita belum bisa berhaji, tapi sudah mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna. Baik, mari kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.